Oke, Bapak Ibu, hari ini kita eh, membicarakan tentang karunia membagi-bagikan sesuatu. Saya mau pertama-tama mau memulai dengan mengajak Bapak Ibu dan rekan-rekan untuk melihat eh, Perda ini, Perda DI Yogyakarta nomor 1 tahun 2014 tentang ancaman pidana dan denda terkait gelandangan dan pengemis. Jadi saya mau tanya nih ke Bapak Ibu, mau mengajak kita berdiskusi dengan perda itu dan karunia membagi-bagikan sesuatu. Menurut Bapak Ibu kayak gimana ya? Oke, saya rasa sih saya setuju aja sih kayak sih soalnya kadang-kadang bikin males juga orangnya makin makin diberi makin banyak kecuali Hmm. kalau yang kondisi tertentu eh, ya itu pakai pakai perasaan sih kira-kira perlu diberi apa enggak. Pendapat saya aja ya. Mm-mm. Eh, itu dibuat kan untuk peraturan supaya tertib. Jadi ada hubungannya sih sama kalau kita mau memberi, tetap aja kita bisa memberi, tapi ada wadahnya. Kadang-kadang gitu memberi memberi seperti ini tuh apa membuat orang jadi males dan lain sebagainya. Nah, betul. Nah, menurut saya ada yang menarik ya dari pembacaan kita ya. Jadi kan tadi disampaikan di kitab Roma yang kita baca bahwa kita ini dipanggil untuk memberi dengan hati yang ikhlas ya. Atau bahasa Yunaninya hapoteti. Nah, masalahnya kalau kita bicara hati yang ikhlas gitu ya, ada satu kutipan menurut saya menarik ini dari Markus Hanisid. Dia jadi menulis buku tentang bagaimana pemimpin-pemimpin gereja melakukan misleading gitu ya. Tetapi ada satu kutipan menarik menurut saya yaitu kutipannya gini. The heart is deceitful and we are not fully aware on our own motives. Jadi em, hati itu penipu gitu ya. Dan kita itu nggak benar-benar sadar akan motivasi kita. Jadi memberi dengan hati ikhlas, tapi kadang-kadang hati itu penipu. Sulit ya, kan banyak orang tidak sadar atas apa yang dia lakukan gitu. Siapa yang tidak pernah memberi pada pengamen? Ada nggak? Pasti semuanya pernah ngasih kan? Saya juga pernah. Coba saya tanya jujur, kenapa ngasih sama pengamen? Boleh nggak? Nyanyinya bagus, saya suka kasih kalau nyanyinya bagus. Itu yang di gereja itu kan suka nyanyi lagu pujian, kadang-kadang kasih juga sih. Dan ini ada yang menarik nih, Bu Nini. Karena kasihan. Oke, oke. Terus ada lagi nggak? Berisik. Berisik. Nah, ini Ya, dia kan. Ya udah kasih aja daripada berisik. Kadang-kadang kita ngasih itu juga apakah kita tulus ikhlas? Ini kita harus ngecek. Ada yang kasihan sama pengemis itu ya. Nah, pertanyaan saya, rasa kasihan ini apakah benar-benar kasihan yang murni? Contoh, kalau kita kasihan, merenung sendiri ya gitu ya. Saya kasihannya sama siapa sih? Saya kasihannya sama pengemis itu, apa kasihan sama diri saya sendiri? Karena kalau saya tidak memberi, saya seperti kelihatannya orang pelit. Atau saya kasihan dengan perasaan merasa bersalah kalau saya nggak ngasih gitu kan. Nah, kasihan itu, mengasihani itu beda dengan mengasihi gitu ya. Kadang ada tuh yang di lampu merah tuh dia main biolanya tuh bener-bener nggak cuma tintong-tintong gitu doang. Dia main biolanya tuh Hmm, bener-bener bagus gitu. Itu saya kasih. Tapi kasihnya seperti yang Ibu Yudi bilang itu appreciate gitu ya. appreciation. Kalau saya bilang mengasihi ya nggak juga ya. Kalau cuman kasihan aja, kasihan ini dia udah coba apa udah coba sebaik mungkin gitu ya gitu. Nah, kalau mengasihi agak susah ya. Kadang-kadang kita nggak melihat itu ya. Memberi itu dengan tulus ikhlas. Kalau dibilang tulus ikhlas kan berarti dari dasar hati yang terdalam gitu. Ketika memberi itu ada pertimbangan yang sahih dan pertimbangan yang ternyata dalam gitu ya. Buat saya ini menarik sih gitu. Misalnya ya, kita ngasih ngasih sesuatu gitu ke orang lain gitu. Misalnya ada teman yang minta sesuatu butuh apa. Ada yang karena memang dia butuh gitu. Misal, misal ya yang seperti Bu Nini bilang kasihan karena dia cacat dan kemungkinan untuk cari uang susah gitu. Oke, itu ada. Cuman ada juga misalnya yang akhirnya kita ngasih karena kita nggak enak. Saya kasih contoh aja kayak sih, saya ke Heeh. supermarket,
bawaannya banyak. Sebenarnya saya bisa bawa sendiri ke mobil, tapi ada petugas di situ entah tukang parkir atau apa tuh lari-lari bawain ke mobil. Sebenarnya mau nolak nggak enak gitu ya. Terus dia bawain ya karena nggak enak hati ya saya kasih aja uang. Nah, maksud saya kenapa bertanya seperti itu? Ini untuk menyadari bahwa karunia memberi ini bukan cuma sekedar karena kita nggak enak gitu ya, bukan karena kita memang wajib memberi, bukan karena tadi mungkin kasihan gitu. Tetapi hati yang ikhlas. Dengan hati yang ikhlas itu adalah yang terdalam dari hati kita sendiri. Artinya ketika memberi ini adalah sebuah proses refleksi yang mendalam gitu. Begitu juga kalau misalnya kita mau memberikan bantuan kepada orang gitu. Misalnya diminta bantuan uang gitu, sekali kita kasih, dua kali kita kasih, tiga kali kita kasih, lah terus dia terus bergantung sama kita, apakah itu baik gitu, ya kan ya? Jadi sebenarnya manusia itu pada dasarnya harus berdaya gitu. Jadi karunia memberi ini bukan cuma asal memberi, tapi memberi dengan hati yang ikhlas. Ketika hati itu ikhlas, artinya kita sudah menguji dengan sungguh-sungguh apakah kita memberi dengan tepat atau tidak gitu. Ini hapoteti. Dan metadidios itu memberi itu seperti apa? Di dalam bahasa aslinya ada tiga terjemahan gitu ya, yaitu mendistribusikan derma atau sedekah dalam jemaat. Jadi ini dari dulu memang ada yang semacam diakonia ya, ini kepada orang-orang yang janda gitu, yang sudah tidak bekerja, lanjut usia, yang mau dari mana penghasilannya, misalnya keluarganya tidak ada gitu ya, karena dalam konteks Yunani pada saat itu ketika seseorang itu sudah janda gitu ya udah nggak ada suaminya, nggak ada penghasilannya, apalagi dia nggak punya anak gitu, makanya mereka mendapatkan derma gitu karena tidak bisa kayak perempuan sekarang yang bisa nyari uang gitu, bedanya di situ. Nah, ada juga metadidos itu artinya karunia dari umat untuk memberi dengan ikhlas dan sukacita. Nah, ini menarik nih. Ikhlas dan sukacita. Tadi kan kita ngomong hati yang tulus ikhlas gitu ya. Tetapi kalau bilang sukacita, Bapak Ibu kalau ngasih itu selalu sukacita nggak? Ada contohnya? Ada yang mau share? Memberi tapi kayaknya rasanya ngeganjel gitu. Tukang parkir ilegal, Kak. Nah, tukang parkir ilegal, betul. Memberi dengan ikhlas dan sukacita. Sukacita itu artinya apa? Memberi walaupun misalnya kita punyanya sedikit gitu ya, atau yang ada pada kita bukan yang berlebih, tetapi kita ngasih tapi ada sukacita gitu. Sukacita itu adalah sebuah apa kepenuhan batin gitu ketika memberi itu, karena kenapa kita bersuka cita, sukacita itu asalnya dari Tuhan, jadi kita memberi karena kita meyakini bahwa ini adalah bagian dari partisipasi pada karya Tuhan gitu. Jadi kalau walaupun keluarga sendiri harus ada batas agar tidak ketergantungan, itu betul gitu ya. Kenapa ini prinsip nih Bapak Ibu, di dalam hidup ini kita bergantung sama siapa? Pada Tuhan. Pada Tuhan. Tuhan. Betul kan? Jadi, kalau kita membuat orang lain tergantung kepada kita, ini persoalan karena kita mau menjadi Tuhan. Paham ya logikanya ya? Dan perlu kita sadari di dalam hidup ini bahwa kita itu bukan juru selamat, Bapak Ibu. Hidup menjadi juru selamat itu yang cukup Tuhan Yesus aja gitu. Jadi kita bukan juru selamat. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya satu waktu kita tahu bahwa em, kayaknya ini udah terlalu ketergantungan dan nggak sehat, tidak diberi, ada batas. Itu adalah bagian dari karunia memberi pun gitu. Tidak memberi adalah bagian dari karunia memberi. Karena kita memberi dengan proporsional. Artinya berhenti memberi itu juga adalah sesuatu yang tepat gitu. Dan ini memang perlu menguji dengan batin, dengan apa namanya, dengan pendalaman iman dan lain sebagainya. Kiranya kita juga terus bersuka cita dalam memberi. Amin.